Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan bukan cuma Daud yang mengalami damai sejahtera, sukacita, kemenangan, tapi setiap kita semuanya, sebab gereja dibangun di atas batu karang yang teguh. Matius pasal 18, Tuhan bilang kepada Petrus, Peter, on this rock I will build my church. Jadi gereja adalah sebuah institusi yang Tuhan jadikan dalam dunia ini. Berapa kali mengalami pergumulan dan tantangan mau dihabiskan gereja Tuhan dari muka bumi ini. Khususnya waktu kerajaan Romawi berkuasa. Tetapi karena gereja didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri, maka gereja terus akan berdiri sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan gereja sedang mempersiapkan dirinya, membenahi dirinya bersama-sama untuk menjadi mempelai Kristus, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Katakan amin. Dan setiap kita semuanya, setiap hari bergairah, exciting, passion, karena apa? Karya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Adapun hidup kita bukannya aku lagi, kata kitab Galatia pasal yang kelima, namun Kristus yang tinggal di dalam kita. Kalau Kristus yang tinggal di dalam kita is not only by our power is limited, tapi kuasa Roh Kudus itu kuasa yang luar biasa, yang selalu menyertai setiap kita semuanya dari hari ke hari. Sadarkah saudara sekalian, setiap kita memiliki kuasa Tuhan yang tidak terbatas, kuasa Roh Kudus yang selalu memberikan inspirasi hari demi hari, kebenaran firman Tuhan dalam hidup setiap kita semuanya. Itu yang menjadikan kita selalu exciting, bergairah dengan Tuhan. Kisah 1 ayat yang ke-8 berkata, you shall receive power. Katakan power. When the Holy Spirit come upon you, and you shall be a witness in Jerusalem, Judea, until the end of this earth. Kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kuasa dunia terbatas. Kalau saudara sekalian bersalah, maka kita akan diturunkan. Kalau kita saudara sekalian sudah ada batas waktu 5 tahun, kita diturunkan. Batas 10 tahun mungkin dipilih untuk periode yang kedua, sudah diturunkan. Tetapi kuasa yang Tuhan berikan buat kita semuanya eternal, gak pernah berakhir. Selama kita terus melekat, terhubung selalu dengan kita, dengan Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Boleh katakan amin? Ada dua kekuatan kita, gereja Tuhan. Yang pertama fondasi, katakan fondasi. Saya dapat inspirasi firman Tuhan pagi hari ini ketika mengajar calon baptisan. Sebentar sore jam 5 ada yang mau dibaptis saudara sekalian. Ya, kalau ada di antara bapak ibu, anak-anak atau saudara yang belum dibaptis, mau dibaptis ya, sebentar sore jam 5. Nah, saya mulai belajar dan mengajar tentang apa itu fondasi. Setiap kita memerlukan fondasi. Fondasi nggak kelihatan. Papa saya yang baru datang hari Kamis yang lalu, dia selalu menjadi insinyur saudara sekalian. Ya, karena bayar insinyur itu mahal. Ya, dia seorang pembangun, bukan bangunan orang lain, tapi bangun rumah, bangun gereja kita saudara sekalian dari yang kecil. Terus dia ngeliatin berapa semennya, apa kayu yang harus diganti, kayu yang harus dibeli. Dia pergi sendiri ke material saudara sekalian ya. Waktu itu zamannya ngutang. Kok ngutang dulu ya? Ya om, gak apa-apa om, bawa aja buat gereja, kata si engkau. Padahal si engkau gak ke gereja saudara sekalian, tapi dia tahu oh, itu buat sekolah, buat gereja. Papa saya selalu ngeliatin, nongkrongin ya. Ini sampai sejauh mana bangunannya, tukang-tukangnya. Kalau nanti ngecor ya dia bikin pesta kecil-kecilan, bikin tukang-tukang pada seneng semuanya saudara sekalian. Dia tahu membangun fondasi, dia tahu batunya apa, semennya berapa. Dia mau bangun semen yang apa, fondasi yang sangat kuat sekali. Karena tanpa fondasi yang kuat maka gedung tidak akan berdiri saudara sekalian. Boleh katakan amin? Demikian pun dengan fondasi kita, kekristenan kita. Bagaimana kita bisa hidup yang berdampak? Kita memiliki fondasi yang sangat kuat. Setiap kita, dan hari ini saya khotbah doktrinal sedikit saudara sekalian. Kita perlu
ya doktrin-doktrin dasar pengajaran untuk memberikan kekuatan buat gereja Tuhan. Fondasi apa yang pertama? Yang pertama adalah salvation. Setiap calon baptisan perlu mengerti bahwa kenapa mereka harus dibaptis? Karena mereka memilih Yesus as a savior. Yesus adalah juru selamat, Tuhan yang ajaib. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him never shall perish, but they will have eternal life. John 3:16. Itu ayat yang kita perlu hafal dan kita bawa kemana-mana. Dan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jesus said that I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father except through by me. Aku ini jalan kebenaran dan kehidupan. Kita perlu yakin bahwa tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Katakan nehi, nehi. Katakan nehi, nehi. Tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapakah Dia? Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang oleh kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu fondasi yang pertama, yaitu bicara keselamatan. Adakah pagi hari ini saudara sekalian yakin fondasi yang pertama engkau miliki bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Katakan Jesus Christ is Lord. 1, 2, 3. Kita nggak digoyahkan oleh apapun, oleh pengajaran apapun. Masalah, tantangan, pergumulan dalam hidup kita. Kita selalu yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mau dibawa ke Cina, mau dibawa ke Australia, ke Afrika. Engkau mungkin nggak punya duit, ya. Ke Amerika ada yang nggak bawa duit. Mungkin ke Amerika cuma bawa $200, $300, $500. Yang penting kalau ditanya ada berapa uangmu, ini ada uang untuk bayar hotel 1 minggu katanya. Udah sebulan nggak pulang-pulang. Ya, udah 2 bulan gak pulang-pulang. Ya, cukup juga duitnya $500 ya. Karena Tuhan yang memelihara kita. Haleluya. Saudara sekalian, fondasi yang kedua yaitu kita mengerti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Boleh katakan amin? Alkitab adalah firman Allah. Itu 2 fondasi. Ada banyak buku dalam dunia ini. Even waktu Alkitab mulai ditulis oleh orang-orang percaya, saudara sekalian, sudah ada buku-buku juga. Abad yang pertama bahkan saudara sekalian di Mesir ada sebuah library yang sangat besar di Alexandria. Tapi kenapa kok cuma Alkitab yang dikatakan firman Allah? Kita akan kupas sebentar selesai ini saudara sekalian. Ya, dalam beberapa poin. Fondasi yang pertama, salvation. Fondasi yang kedua itu adalah Alkitab adalah firman Allah. Selain fondasi, saudara sekalian, maka kita perlu pilar. Katakan pilar. Iya, nggak cukup untuk waktu baptisan saja. Tidak cukup keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pertama kali saja. Tetapi juga perlu ada pilar-pilar yang membuat kekristenan kuat. Apakah itu pilar-pilarnya saudara sekalian? Pilar-pilar itu kita sebut dengan support system. Sistem yang memberikan support buat kita semuanya. Siapakah support system itu? Your own family. Keluargamu sendiri. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tua, mertua. Ya, di lain itu extension family, extended family, ada kawan, ada sahabat. Untuk itu Alkitab berkata, biarlah engkau berkawan dengan orang-orang yang bisa membangun engkau. Janganlah engkau berkawan dengan orang-orang yang tidak seiman. Ya, tapi berkawanlah dengan orang-orang yang bisa membangun engkau, mensupport iman saudara, mensupport sistem belief saudara dengan Tuhan. Siapa lagi yang menjadi support system buat kita? Yaitu
keluarga rohani. Ada keluarga rohani dalam gereja Tuhan. Ada gembala, ada sahabat, ada teman-teman pelayan, ada teman-teman sahabat yang sama-sama dalam Tuhan bisa mendukung, mendoakan, membangun kita semuanya. Itulah support system dalam kita semuanya. Jadi nggak cukup fondasinya saja, tapi juga perlu support system, pilar-pilar yang perlu saudara sekalian. Apakah pilar saudara adalah pilar yang sangat kuat? Apakah saudara memiliki support system yang kuat? Saya percaya di tempat kita, saudara sekalian, kita ada community of love. Katakan cool. Atau komsel, ya. Komunitas sel, saudara sekalian. Di mana kita menjadi support system satu sama lain. Ya. Kita bisa sama-sama mendukung, membantu, menopang. Kita bisa saling menghargai, saling mendukung, dan saling membangun. Itulah support system yang ada di tempat ini. Kita di perantauan saudara sekalian, ya. Ada seorang anak yang dulu lahir di sini. Terus dia pulang saudara sekalian ke Indonesia. Dan sekarang papanya dan mama sambungnya saudara sekalian, karena mamanya meninggal, mama sambung. Kok mama bisa disambung ya? Itu bahasa sekarang ya, bukan bahasa 20 tahun yang lalu ya. Mama sambungnya saudara sekalian, dia kirim ke Amerika. Ya, anaknya baru umur 17 tahun. Kalau saudara kenal ya, dan tahu dia pagi minggu ini kerja, tapi sore saudara sekalian dia datang beribadah. Ya, harusnya dia ibadah di English service karena umurnya. Harusnya sekolah, tapi karena baru datang, ya belum ada rekor untuk menjadi local people, ya Philadelphia people di sini. Jadi dia harus kerja dulu. Setelah itu nanti dia mau sekolah, saudara sekalian. Dia datang cuma karena apa? Ada gereja Tuhan di sini. Dia percaya gereja Tuhan jadi support system baginya. Kita semuanya menjadi support system satu sama lain. Papa mamanya cukup tenang. Walaupun terus teks, tanya, kalau sakit dan lain sebagainya. Ya, dia percaya bahwa kita semuanya gereja Tuhan menjadi support system baginya. Menjadi family baginya. Sebatang kara, nggak punya keluarga saudara sekalian. Umur 17 tahun. Ya, anak-anak kita umur 17 tahun mungkin masih di kerangkeng di rumah kita. Kerangkeng ya. Jangan kemana-mana. Ya, di sini aja. Takut. Sementara saudara sekalian, ya papa mamanya pergi ke sana. Ya, jangan takut, yang pertama ada Tuhan, yang kedua ada gereja Tuhan. Jadi support system. Maukah kita menjadi support system buat yang lain? Bapak dan ibu menjadi sahabat, menjadi orang tua buat yang lain. Ya. Kalau ada yang membutuhkan orang tua, saya telepon Pak Sony, Ibu Hengkian. Kita tolong saudara sekalian. Yang mau sekolah dan lain sebagainya, menjadi support system buat mereka. Kadang-kadang juga mereka lemah, mereka sakit, dan kita semuanya menjadi sahabat, menjadi kawan. Saya percaya juga semua kita menjadi pilar satu sama lain, menjaga kawan sahabat kita. Kalau ada yang lemah, kalau ada yang perlu bantuan, kita menjadi sahabat buat mereka. Fondasi dan pilar itu diperlukan buat kita semuanya, supaya kita menjadi orang-orang yang berdampak hari ini buat orang lain. Katakan amin. Tema saya pagi hari ini adalah hidup berdampak karena memahami ajaran yang benar. Kita punya 7 pengakuan iman dari gereja kita, saudara sekalian. Boleh ditampilkan? Ya, ada 7 pengajaran dasar pengakuan iman kita
yang kita buat ringkas, ya, kita nggak jadikan yang panjang, tapi saudara bisa foto, ya ini ringkas. Inilah pengajaran dasar daripada Gereja Bethel Indonesia yang hari ini oleh anugerah Tuhan ada di 29 negara. Jumlahnya 7.000 gereja, saudara sekalian, dari kota dan sampai desa, kampung, pegunungan. Yang pertama kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari aku percaya ya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Jumlahnya ada 7. Ini dibuat ringkas, saudara sekalian, supaya kita bisa baca. Kalau kepanjangan kan bosen gitu ya. Tapi ada uraian-uraiannya. Nah, saudara bisa foto. Ini jadi pengakuan dasar daripada gereja kita, saudara sekalian, Gereja Bethel Indonesia. Nah, hari ini saya mau sama-sama sharing bagaimana kita hidup berdampak buat orang lain karena kita sungguh-sungguh memahami ajaran yang benar. Ada orang tanya, nanti kalau mati masuk mana? Ya insya Allah masuk surga. Apakah itu keyakinan kita? Keyakinan kita tidak begitu. Keyakinan kita mati masuk surga. Katakan surga. Ya, angkat tangan sama-sama, surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ada banyak perdebatan ribuan tahun, saudara sekalian, tentang Alkitab. Apakah Alkitab itu adalah firman Allah? Apakah Alkitab itu adalah firman Allah atau buatan manusia? Karena ditulis oleh manusia. The other hand, orang lain mengatakan bahwa Alkitabnya, ya bukan Alkitabnya ya, bukunya itu langsung turun dari surga. Dicetak di atas, turun ke bawah. Pung! Ada percetakan di sana. Ya, make sense sih ada percetakan, ya. Oke-oke aja lah percetakan, ya. Nah, mereka memperdebatkan. Tetapi Alkitab sudah ada ratusan tahun sebelum mereka. Ada yang mengatakan bahwa orang Kristen itu meniru-niru Yahudi katanya. Yang sebenarnya Alkitab lebih ada dahulu. Sejak tahun 300 dalam konsili sudah ada kanonisasi. Setelah itu baru Yahudi punya, saudara sekalian. Ya, Talmud baru ada ratusan tahun setelah kanonisasi tahun 300. Apakah Alkitab itu buatan manusia dan itu adalah firman Allah sendiri di dalamnya? Kenapa kok ada kata-kata iblis di dalamnya? Apakah ada kata-kata iblis di dalamnya? Ada nggak kata-kata iblis di dalamnya? Ada nggak kata-kata iblis di dalamnya? Kok ada yang nggak ada? Siapa yang bilang ada? Ada yang bilang nggak ada? Yang aman.
Oke, Pak Teki yang bilang ada di mana Pak Teki? Hah? Hah? Pak Agus? Hah? Buah terlarang. Apalagi ada nggak kata-kata iblis? Ayub. Yang lain lagi? Di Perjanjian Baru di mana? Waktu Yesus coba jadikan batu ini jadi ya, waktu itu nggak ada Paris Bage kali ya. Jadi iblis pengen Paris Bage kali ya iblis. Jadi suruh jadikan roti ya atau banh mi ya. Siapa yang suka banh mi di sini? Vietnamese banh mi. Ya, Bu Lindi suka sekali-sekali lah ya banh mi yang apa bukan barbecue ya. Pork barbecue ya. Nah, jadikan batu ini jadi roti. Itu perkataan siapa? Iya, perkataan iblis. Jadi mereka bilang, kok ada katanya firman Tuhan tapi suara iblis di sana. Ada yang diizinkan oleh Tuhan sendiri. Untuk apa? Menerangkan kepada kita semuanya. Menjelaskan kepada kita semuanya. Ada purpose, katakan purpose. Ada tujuan. Kita perlu memahami saudara sekalian bahwa Alkitab adalah firman-Nya Tuhan. Sementara banyak orang berkata Alkitab bukan firman Allah karena ditulis oleh manusia dan bukan otoritas yang tertinggi buat manusia, buat kita semuanya. Kaum liberal mengatakan seperti itu. Tapi yang kedua juga mereka mengatakan bahwa Alkitab bisa firman Allah. Karena di dalamnya ada nilai sejarah manusia, culture manusia. Sehingga awalnya kalau belum dibaca ya netral lah. Tapi kalau itu sudah mengubah manusia, baru itu disebut firman Allah. Ini kaum yang mengatakan bahwa Alkitab bisa firman Allah. Tapi yang ketiga, yaitu benar-benar Alkitab mempercayai Alkitab adalah firman Allah. Dan setiap kita semuanya mempercayai bahwa perkataan kebenaran firman Tuhan 39 buku dalam Perjanjian Lama dan 27 buku di dalam Perjanjian Baru. Jumlahnya berapa? 39 tambah 27? 66, 100. Matematikanya jago luar biasa. Nah, Oh apal bener ya. Tadi nggak mencoba-coba menjumlahkan karena sudah belajar hafal, puji Tuhan. Ya, 66 saudara sekalian, ya. Yang ditulis 1600 tahun saudara sekalian. 1600 tahun ditulis oleh 40 orang. Orangnya beda-beda. Beda culture, beda kebudayaan, ya, beda zaman. Tapi kok bisa Musa yang hidup ratusan tahun sebelum Adam dan Hawa, dia menulis kitab Pentateuch, 5 Taurat, Kejadian, Keluaran, apa lagi? Kok bilangan dulu? Apa dulu? Ulang. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, makanya ada ulangan dalam hidup kita. Siapa yang gak suka ulangan? Ya, ada 5. Kau bisa. Itulah kehebatannya. Tuhan menginspirasikan kepada Musa, saudara sekalian. Dia menginspirasikan, dia mengilhamkan. Ya, apa yang terjadi pada waktu Kejadian.
pada waktu penciptaan. Sehingga Musa menulis 5 kitab yang pertama ini. Kok bisa sih Yohanes yang belum hidup di langit yang baru, bumi yang baru, alias surga. Dia belum tahu tentang antikris, tapi dia tulis di Pulau Patmos. Waktu pengasingan Tuhan, dibawa dia raib ke Pulau Patmos. Pulau Patmos itu dekat Yunani, saudara sekalian. Ya, Patmos masih wilayah Yunani ya, bukan dekat Yunani. Dekat apa? Athena. Kalau kita naik ferry, saudara sekalian, naik saya, ya. Dulu waktu kecil saya nggak bangga dengan nama saya, saudara sekalian. Ya, karena namanya ferry. Bilang, mau kemana? Itu naik ferry katanya. Loh, kok naik saya? Ya, waktu itu saya belum tahu. Ya, maksud saya belum tahu arti nama saya. Ternyata nama saya itu gabungan dari mama saya dengan papa saya. Mama saya Febe, papa saya Yori. Jadi V sama R-nya diambil ferry. Oh, nama saya ini bukannya bot gitu ya. Ya, tapi saya juga bersyukurlah saya jadi bot buat orang dari dunia pulang ke surga. Amin. Ya, kok bisa Yohanes menulis belum pernah ada di langit yang baru dan bumi yang baru, tapi Yohanes bisa dengan lengkap menjelaskan. Mau ke surga saudara sekalian? Yang gak amin dengarkan ya Tuhan. Mau ke surga semuanya? Ya. Karena kita sudah ada catatan, sudah ada revelation dari Yohanes sendiri tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Jalannya dari emas, pintu gerbangnya dari mana? Dari apa? Dari mutiara. Jalannya dari emas. Kalau hari ini di Amerika nggak dapat 24 karat, ya, it's okay. Emas di Amerika cuma emas apa? Bu Heni punya emas 24 karat? Nggak apa-apa, yang penting punya emas Ari. Ya, ada emas Ari. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saudara sekalian, dia mendapatkan pewahyuan. Itu hebatnya Tuhan kita. Memberikan revelation, pewahyuan saudara sekalian. Kepada penulis-penulis yang jumlahnya 40 saudara sekalian. Ya, selama 1600 tahun. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ditulis tahun 1500, ya. Jaraknya antara Adam dan Hawa dan juga kepada Musa 1600, dan kitab Yohanes ditulis saudara sekalian yaitu tahun 100 setelah Masehi. Kitab Kejadian ditulis tahun 1600 before Christ, sebelum Masehi. Jadi total yaitu 1600. Mari kita lihat sama-sama, buka teman-teman media 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Ada ayat-ayat yang penting yaitu di 3 dan 16. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Apalagi Amsal 3 ayat 16. Apa itu Amsal 3 ayat 16? Apa itu Amsal 3:16? Umur panjang di ya, dan juga 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kita baca. Ya. Di belakang ya, tolong 1 2 3. Segala tulisan memang bermanfaat untuk apa?
Untuk apa lagi? Menyatakan kesalahan. Untuk apa lagi? Memperbaiki kelakuan. Untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Segala tulisan. Nah, penterjemahan di dalam bahasa aslinya dikatakan begini. Semua tulisan adalah ilham Allah. Sekali lagi, semua tulisan, katakan semua tulisan. Semua tulisan adalah ilham Allah. Termasuk tadi perkataannya iblis yang dimasukkan. Waktu pencobaan Yesus di padang gurun setelah dia puasa 40 hari. Diizinkan oleh Tuhan sendiri. Diilhamkan oleh Tuhan sendiri untuk memberikan pengertian, penjelasan buat kita semuanya. Makna firman Tuhan itu sendiri. Saudara sekalian, segala tulisan, semua tulisan yang diilhamkan Allah, ilham Allah. Artinya ilham itu sesuatu yang disingkapkan. Katakan disingkapkan. Apa yang paling menarik di pernikahan menurut saudara? Kalau saudara datang dalam pernikahan gitu ya, pemberkatan pernikahan, apa yang paling menarik dan ditunggu-tunggu sama saudara? Janji nikah. Janji nikah itu ya antara mereka lah ya. Ya. Apa yang paling menarik menurut saudara? Ayo. Nggak usah minta nikah lagi. Nah, Om Teki karena udah denger kata-kata yang tadi, penyingkapan. Ini bener nggak mempelai wanita yang dimaksudkan? Dak dikduk der, dak dikduk der. Ini Lea atau Rahel? Ya kan? Itu yang paling menarik menurut saya. Yang paling ditunggu-tunggu. Karena waktu dia berjalan, itunya apa namanya? Cadarnya, tudungnya, apalagi mereka bilang, bahasa Belandanya apa ya? Slayer. Saya nggak tahu lah bahasa apa itu. Bahasa apa tuh slayer? Ya tudungnya. Ketika Pak Pendeta bilang begini, ini waktunya buat mempelai pria membuka tudung wanita. Ya. Ada gereja-gereja yang begini. Ada gereja-gereja nih ya, yang menghakimi. Kalau ininya udah gini, ya nggak usah ditutup lagi katanya. Setuju nggak saudara sekalian? Ya, saya selalu tanya kepada calon pengantin, kalian sudah berhubungan seks atau belum? Saya selalu tanya. Orang-orang tua perlu tanya kepada anak-anak yang sedang pacaran. Tanya mereka. Sebelum saya tanya nanti. Karena saya akan cross check dengan mereka. Kecuali gak diberkati sama saya. Karena saya akan bertanggung jawab. Tanya kepada mereka-mereka yang sudah menikah ini. Om Teki, Om Arnold. Saya tanya gak itu? Ya. What's that? Ya, jadi orang tua perlulah mengingatkan. Ya, pagar, kekudusan, kesucian dijaga. Karena seks itu hanya buat orang-orang yang sudah diberkati sama Tuhan lewat hamba Tuhan. Ya, oke, by the way, ketika dibuka saudara sekalian, eng. Terus Pak Pendeta bilang begini, inikah istrimu? Pengantin pria bilang, ya berarti betul. Kalau bukan Rahel. Kalau bukan Rahel, Lea lagi. Akan kerja lagi selama 7 tahun. Ilham itu artinya dibukakan,
disingkapkan, saudara sekalian. Ya. By the way, kalau mereka bilang begini, ya, kenapa saya perlu bertanya kepada mereka, kalian sudah melakukan hubungan seks atau belum? Saya minta mereka mengakui di hadapan Tuhan kalau itu salah. Sebelum saya tumpangkan tangan buat mereka, mereka mengakui di hadapan Tuhan. Buat apa saya tumpangkan tangan buat mereka kalau mereka nggak jujur sama Tuhan? Amin. Aminnya kok kurang? Amin. Jadi perlu diakui di hadapan Tuhan, dikonfes, Tuhan, aku minta ampun ya Tuhan. Aku sudah bersalah, berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengilhamkan kepada penulis yang jumlahnya 40. Kok bisa secara konsisten hidup yang lain? Kok bisa bicara tentang anak domba Allah yang akan menghapus isi dosa manusia? Anak domba Allah yang disembelih. Kok bisa kitab Yesaya menubuatkan itu tentang seorang anak akan lahir, seorang putra akan diberikan kepadanya, lambang pemerintahan ada pada bahunya, bicara tentang Yesus Kristus dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9. Saudara sekalian, bahkan Yesus sendiri menerima tentang perjanjian lama. Kita lihat Matius pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Matius pasal yang kelima 17 sampai yang ke-18. Maka Yesus sendiri mengutip kisah-kisah perjanjian lama. Kisah Musa, kisah Yunus, saudara sekalian, 3-4. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Ayat 18. Ya. Karena aku berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kita lihat Yohanes pasal yang kelima 39 sampai 40. Yohanes pasal 5 39 sampai ayat yang ke-40. 1, 2, 3. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk apa? Yesus sedang bicara kepada orang-orang Farisi. Kamu gak mau datang, tapi kamu ya tahu tentang Taurat itu. Yesus sendiri mengakui tentang perjanjian lama itu sendiri, saudara sekalian. Firman Tuhan itu adalah nafasnya Allah. Katakan firman Tuhan adalah nafasnya Allah. Nafasnya Allah yang memberikan, saudara sekalian, kehidupan buat kita. Yang pertama, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa yang pertama? Mengajar kita. Bukankah Alkitab itu sumber pengajaran buat kita semuanya? Sebelum ada ahli yang mengatakan dunia ini, siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan Alkitab. Setelah itu yang mengatakan siapa? Galileo. Ya, sehingga Columbus datang. Bumi ini bulat atau enggak? Ya, Columbus datang ke Columbus atau ke Philadelphia? Karena di Philadelphia ada juga kan tugunya tuh kan di Columbus Boulevard ya. Sebelum dinyatakan bahwa bumi ini bulat, Alkitab sudah menyatakan. Dia sumber pengajaran buat kita semuanya. Untuk itu Amsal 1 ayat yang ke-7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge.
Takut akan Tuhan itulah awal pengetahuan. Katakan awal pengetahuan. The beginning of knowledge. Hukum apa saja? Hukum, dunia, law, belajar dari Alkitab. Bahkan kalau saudara lihat sinetron Indonesia sekarang ini. Ya, siapa yang suka nonton sinetron Indonesia? Ibu Lindi itu. Ya. Karena yang punya adalah orang Kristen, banyak quote-quote firman Tuhan. Saudara sekalian, di dunia seni, ya walaupun tetap harus karena kebanyakan Muslim ya, tetap Lydia Kandau yang penginjil itu harus apa katanya? Harus sholat juga gitu ya. Karena apa? Money. Ya, tapi ada quote-quote dari ayat firman Tuhan yang dipakai saudara sekalian di dalam art and entertainment. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Katakan mengajar. Mengajar diri kita untuk hidup berdampak buat orang lain. Mengajar hidup kita untuk berdampingan hidup dengan suami kita, dengan istri kita. Hari-hari ini wanita sedang belajar wanita cakap berdampak. Wah, saya lihat exciting banget ya, WBI North America setiap hari. Saudara bayangkan, nggak bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak ada ya, sampai Jumat saja. Itu pelajaran yang pertama, 5 hari. Minggu kedua, tinggal milih lagi, nggak bisa Senin, Selasa, selama 8 minggu. Saudara yang mau ikut belum terlambat kan? Baru 2 kali pelajaran, minggu depan pelajaran yang ketiga. Yang mau ikut itu ada di grup kita. Saudara bisa join sama-sama. Wanita, ya, pria nanti ada kelasnya lagi. Mereka sedang exciting, belajar sama-sama. Ya, habis itu mereka dilatih untuk menjadi trainers, ya, menjadi pengajar saudara sekalian. Kita percaya bahwa kebenaran firman itu mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Kita dikoreksi. Kalau kita koreksi orang dengan perkataan kita, orang bisa tersinggung. Katakan tersinggung. Kalau tersinggung, dia marah, dia kecewa. Kalau laki-laki kecewa, dia ke cewek. Tapi kalau kita ngomelin anak, kemarin di grupnya usia emas di New Jersey, saudara sekalian, ada yang bilang begini, Pak, aduh kami punya remaja Pak, diomongin susah sekali. Boleh nggak dipukulin pantatnya Pak? Boleh nggak mukulin pantatnya? Pak Teki pernah pukul Fiona dulu waktu kecil? Sering. Siapa yang pernah pukul pantat? Ya, pukul pantat boleh. Saya bilang abis itu diinin lagi. Ya, kita kadang-kadang takut untuk marahin anak. Akhirnya anak ngelunjak sama kita. Kita nggak pernah ngomelin dia, tapi ngomelin bukan dengan emosi manusia. Ajarin mereka dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Tapi nggak ditunjuk kesalahannya terus. Dia memperbaiki kelakuan kita. Amin. Sakius salah nggak? Apa kesalahannya Sakius? Apa? Pendek. Apa kesalahannya Sakius? Dia bungain orang, lenterir apa? Lenternir. Waktu Tuhan lewat di jalan, Sakius senang sekali. Sakius naik ke atas. Kenapa dia naik ke atas? Ininya jalan ya, bukan cuma uangnya aja yang jalan. Dia jalan, dia naik ke atas saudara sekalian. Ya, naik ke atas karena pengen ngelihat. Kalau babi naik ke atas karena apa?
Takut mau di-barbecue. Sakeus ketemu Yesus, disadarkan, turun. Gantian aku yang mau naik. Enggak gitu ya. Aku mau menumpang di rumahmu. Diperbaiki kelakuannya. Berdosa dia, kelakuannya diperbaiki, dan dia kembalikan uang orang 4 kali lipat, saudara sekalian. Itulah kekuatan kuasa firman Tuhan yang gak cuma menyatakan kesalahan, tuding-tuding kesalahannya orang dengan telunjuknya. Gak begini ya. Kalau begini hebat, top. Begini, dituding-tuding, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Lama-lama salah, iya salah, aduh salah. Tapi firman Tuhan mengcomfort kita, memperbaiki kelakuan kita. Itulah kuasa firman Tuhan yang dapat memperbaiki kelakuan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Untuk itu saya mengajak setiap kita semuanya, cintai kebenaran firman Tuhan. Ayo cintai firman Tuhan. Bagaimana kita tahu kebenaran itu kalau kita nggak mencintai kebenaran firman Tuhan? Ayat yang terakhir, Mazmur 119, ayat 159. Pendeta salah, pendeta, kok ayatnya banyak banget, 159. Benar memang, pasal ini pasal yang terpanjang. Mazmur 119, ayat 159 dan ayat 160. Baca sama-sama, kita berdiri. Mazmur 119, 1, 2, 3. Lihatlah betapa aku, hidupkanlah aku. 160. Dasar firman-Mu adalah, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk. Saya mengajak kita, khotbah ini akan berhasil kalau setiap kita ambil keputusan pagi ini, ya Tuhan. Hidup aku akan berdampak kalau aku memahami Alkitab adalah firman-Mu, ya Tuhan. Tapi bukan cuma memahami saja. Aku mau menghidupkan kehidupan aku ini dengan kebenaran firman Tuhan. Ada revelation yang secara umum ketika orang melihat ciptaannya, gunung, langit, bulan, semuanya. Manusia mulai berpikir, siapa yang bisa jadikan gajah segede gini? Siapa yang bisa jadikan zebra ya dengan ada hitam putih, hitam putih? Zebra gitu ya. Kalau yang begini apa? Jerapah. Kok lehernya panjang sekali? Gak ada manusia yang bisa ciptakan. Hanya Tuhan saja. Sehingga manusia bisa percaya kepada Tuhan ketika melihat alam ciptaan. Tapi juga ada revelation secara khusus. Yesus datang sendiri kepada manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dia menjelma menjadi manusia dan tinggal di dalam kita. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ada revelation yang khusus, dia datang secara khusus buat kita. Revelation yang khusus yaitu Alkitab. Ketika kita buka dan kita membaca, saya encourage Bapak Ibu semuanya, jangan tinggalkan Alkitab dalam yang kertas itu. Saudara bisa tandai, saudara bisa tulis, taruh post note di sana, apa yang Tuhan bicara hari ini. Kalau saudara berjalan di pabrik, toko, bekerja kemana-mana, bolehlah bawa handphone. Tapi di rumah saudara siapkan Alkitab, manual itu. Saudara bisa baca, saudara garisi, stabiloin, tulis. Dan ada pewahyuan yang baru. Mari cintailah Taurat Tuhan, tita-tita Tuhan. Berapa di antara kita yang hari ini berkata, ya Tuhan, mulai hari ini atau besok saat aku mau belajar perintah Tuhan.